Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Siang itu, matahari membakar jalan raya depan Pasar Anyar, Bogor. Lalu lintas padat, klakson bersahutan, dan para pedagang kaki lima berteriak menawarkan dagangan. Di antara keramaian itu, seorang ibu parubaya bernama Bu Ratna berjalan bersama anak laki-lakinya, Rian, yang masih mengenakan seragam SMA. Mereka baru saja turun dari angkot setelah membeli beberapa kebutuhan sekolah. Namun, situasi berubah panas ketika dari arah berlawanan muncul seorang polisi lalu lintas bernama Bribka Adi, sosok yang sudah terkenal di kawasan itu karena sikapnya yang arogan dan suka memarahi warga seenaknya. Ia sedang melakukan razia dadakan, meski tak ada pemberitahuan resmi dari pihak kepolisian. Tiba-tiba, ia menghentikan sebuah motor tua yang dikendarai Bu Ratna. "Bu, ini motor nggak ada spion kanan, ya? Mana STNK-nya?" Bentaknya dengan nada tinggi Bu Ratna, yang tubuhnya kecil dan tampak gugup, mencoba menjelaskan, "Maaf, Pak, spionnya jatuh 2 hari lalu, belum sempat diganti. Tapi surat-surat lengkap kok, Pak." Namun Bribka Adi tidak mendengarkan. Ia langsung menarik kunci motor dari tangan Bu Ratna dan menendang standar motor hingga jatuh. "Lengkap apanya? Ini pelanggaran, Bu. Kalau nggak mau saya tilang, bayar aja di tempat," katanya kasar, sambil melirik ke kanan-kiri memastikan warga lain memperhatikannya. Rian, yang sedari tadi dia menahan emosi, tak tahan lagi melihat ibunya diperlakukan seperti itu. "Pak, jangan main kasar gitu dong. Ibu saya nggak salah, cuma spion jatuh doang, kok malah disuruh bayar di tempat?" ujarnya keras. Beberapa pedagang di sekitar mulai memperhatikan. Suara bisik-bisik terdengar, "Itu kan polisi yang kemarin ribut sama sopir truk. Iya, yang suka mintain uang di razia pagi." Bribka Adi melirik tajam ke arah Rian. "Kamu siapa? Hah? Mau ngajarin saya kerja?" katanya sambil mendorong dada Rian hingga anak itu terjatuh ke aspal. Bu Ratna spontan menjerit, "Pak, jangan dorong anak saya." Astagfirullah. Namun si polisi makin menjadi. Ia mencengkeram kerah Rian, menariknya kasar, "Bocah kurang ajar. Anak kecil udah berani ngelawan aparat." Beberapa warga mulai merekam dengan ponsel. Suasana memanas. Tapi belum sempat seseorang melerai, Bribka Adi menampar Rian hingga pelipisnya berdarah. Bu Ratna menubruk ke depan, berusaha melindungi anaknya. "Pak, tolong. Jangan pukul anak saya." Namun yang terjadi justru lebih parah. Dorongan keras dari Bribka Adi membuat Bu Ratna ikut terjatuh ke jalan. Lututnya berdarah, tas belanjaannya berserakan, isi sayur dan beras tumpah ke aspal. Orang-orang mulai berseru, "Wai, jangan kasar, Pak Polisi. Itu udah keterlaluan." Bribka Adi justru menatap mereka dengan garang. "Kalian semua mau saya amankan juga? Hah? Ini urusan pelanggaran lalu lintas." Rian menggertakkan giginya, menatap ibunya yang menangis di tanah. Tapi di balik air mata dan amarah itu, sesuatu dalam dirinya meledak, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga rasa hormatnya terhadap ibunya yang diinjak di depan orang banyak. Dan saat semua orang masih terpaku, satu suara serak terdengar dari belakang kerumunan. "Udah cukup, Di." Suara itu berat, tenang, tapi mengandung wibawa yang membuat kerumunan langsung diam. Semua menoleh. Dari arah kios parkir muncul seorang pria berambut cepak dengan wajah dingin dan langkah mantap. Bajunya sederhana, tapi di balik jaket hitamnya,
Tanpa emblem kecil di dada yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang paham dunia militer, pria itu berjalan perlahan, menatap tajam Bribka Adi yang masih memegang kerah Rian. "Aku udah lihat semua dari tadi," katanya pelan, tapi tegas, "dan kamu baru aja nyentuh anak orang yang salah." Kerumunan mulai berbisik panik. "Loh, itu kan Pak Dimas," katanya dia anggota Kopassus yang sekarang tugas di sini. Bribka Adi menoleh kaget, tapi masih berusaha menjaga wibawa. "Ini urusan saya, Pak. Jangan ikut campur." Pria itu mendekat, hanya berjarak 1 meter, lalu menatap tajam ke matanya. "Saya bukan ikut campur," katanya dengan nada dingin, "saya mengambil alih. Karena yang kamu pukul barusan itu anak saya." Suasana mendadak hening total. Angin berhenti. Semua mata tertuju pada pria itu yang kini menatap lurus ke arah polisi arogan tersebut. Warga yang tadinya sekadar menonton, kini mulai sadar, apa yang terjadi selanjutnya tidak akan berakhir biasa. Suasana di depan pasar anyar mendadak berubah. Hening yang mencekam menyelimuti seluruh kerumunan. Suara kendaraan yang biasanya riuh kini terdengar samar, seakan seluruh kota menahan napas. Bribka Adi yang tadinya begitu garang, perlahan mulai kehilangan ketegasannya. Ia menatap pria berjaket hitam itu dengan tatapan bingung, mencoba mengingat wajahnya. Anak bapak," katanya tergagap, nada suaranya tak lagi sekeras tadi. Pria itu, Dimas, berdiri di antara Bu Ratna dan Rian. Ia merendah sedikit, membantu istrinya yang masih terduduk di aspal sambil menahan sakit di lutut. "Ratna, kamu nggak apa-apa?" Suaranya lembut, kontras dengan sorot matanya yang tajam dan berbahaya. Bu Ratna menggeleng lemah, masih terisak, "Aku nggak apa-apa, Mas." Tapi Rian, dia ditampar. Dimas menatap anaknya. Di pelipis Rian, ada luka kecil yang masih mengeluarkan darah. "Diam dulu, Nak," katanya tenang, "biar bapak yang urus." Tanpa berkata lagi, Dimas berdiri. Tubuhnya tegap, dengan postur khas militer yang langsung membuat beberapa warga di sekitar menelan ludah. Gerakannya mantap, langkahnya berat, dan tatapan matanya tajam menembus seperti pisau. Ia menatap Bribka Adi, yang kini mulai tampak gugup. "Kamu tahu nggak, Di, apa kesalahan terbesarmu hari ini?" Bribka Adi menegakkan tubuhnya, mencoba memulihkan wibawa, meski suaranya mulai bergetar. Saya cuma menjalankan tugas, Pak." "Mereka melanggar aturan lalu lintas." Dimas memotong cepat. "Menjalankan tugas? Dengan menendang motor warga? Dengan menampar anak orang di depan umum? Dengan memala ibu-ibu yang gak punya salah?" Nada suaranya tenang tapi menusuk. "Kalau itu yang kamu sebut tugas, berarti kamu bukan polisi. Kamu preman berseragam." Kerumunan langsung bergemuruh. "Bener tuh. Dari tadi saya juga bilang gitu. Baru sekarang ada yang berani ngomongin dia begitu." Bribka Adi menoleh ke kanan kiri. Panik. Tapi ego dalam dirinya masih mencoba bertahan. Ia maju setapak. "Pak, jangan sembarangan ngomong. Saya bisa laporin Bapak karena menghalangi petugas." Dimas hanya menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu pikir kamu bisa laporin saya?" Ia membuka sedikit jaketnya. Di baliknya, tampak jelas tanda pengenal militer dengan lambang merah khas Kopassus yang membuat beberapa warga langsung menutup mulut mereka menahan terkejut. "Silakan laporkan," katanya datar, "tapi pastikan dulu kamu masih punya pangkat buat ngomong." Bribka Adi terdiam. Keringat mulai menetes di pelipisnya. Tangannya yang tadi menggenggam borgol kini gemetar halus. Ia baru sadar bahwa orang yang berdiri di depannya bukan warga biasa, namun karena gengsi, ia tetap berusaha keras mempertahankan harga diri di depan umum. "Pak, kalaupun Bapak dari militer, ini tetap wilayah tugas polisi. Saya hanya menegakkan hukum."
Menegakkan hukum? Potong Dimas, kali ini nadanya lebih keras. Menegakkan hukum atau menjual hukum buat keuntungan sendiri? Suara Dimas menggema. Warga mulai bertepuk tangan spontan. Beberapa ponsel merekam detik demi detik ketegangan itu. Bribka Adi benar-benar kehilangan kendali. Bapak nggak bisa seenaknya ngomong begitu. Saya punya wewenang. Dimas maju, langkahnya perlahan tapi mantap. Jarak mereka kini tinggal 1 meter. Wewenang? Kamu kira seragam itu buat gagah-gagahan? Hah? Buat mukul rakyat kecil? Ia mendekat lagi. Suaranya rendah tapi tegas, saya juga berseragam. Tapi saya tahu batas. Kamu hari ini sudah melewati garis itu. Kerumunan makin rapat. Seorang pedagang gorengan berbisik ke tetangganya, "Waduh, ini sih udah nggak bisa diselamatin. Polisi itu beneran apes banget." Rian berdiri di belakang ayahnya, menggenggam tangan ibunya. "Ibu, itu bener kan? Ayah yang dulu jarang pulang tugas di Timika?" Bu Ratna mengangguk pelan sambil menatap punggung suaminya yang kini berdiri di depan aparat arogan itu. "Ya, Nak. Dan sekarang kamu lihat sendiri kenapa ayahmu selalu bilang, jangan takut pada orang berseragam, tapi hormatilah yang benar." Bribka Adi mulai kehilangan arah. Ia berusaha mundur, tapi Dimas menahannya dengan satu tangan di dada. "Saya nggak akan mukul kamu, Di. Karena saya bukan kamu," katanya datar. "Tapi saya pastikan, mulai hari ini, kamu nggak akan lagi bisa nyentuh warga seenaknya." Dimas kemudian menoleh ke arah warga. "Tolong, siapa yang tadi merekam semua dari awal?" Beberapa tangan langsung terangkat. "Saya, Pak." Dari pertama dia tendang motornya. "Saya juga, Pak. Saya rekam waktu dia mukul anak itu." Dimas mengangguk. "Kirim semua ke saya. Saya akan teruskan langsung ke Propam dan Polda. Dan kalau mereka berani main kotor, saya yang turun tangan sendiri." Bribka Adi menunduk, wajahnya pucat. Ia tahu betul siapa yang sedang dihadapinya. Nama Dimas tak asing di kalangan aparat, seorang prajurit aktif dengan reputasi bersih, disiplin, dan pernah menjadi instruktur pelatihan bersama kepolisian. Saya minta maaf, Pak Dimas, saya hilaf." Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Bukan saya yang kamu minta maaf," potong Dimas pelan. "Minta maaf sama mereka." Ia menunjuk ke arah Bu Ratna dan Rian dengan wajah menunduk dalam. Bribka Adi berjalan pelan ke depan. "Bu, maafkan saya. Saya emosi. Saya salah," katanya pelan. Bu Ratna hanya diam, matanya masih sembab. Rian menggenggam tangan ibunya, tapi yang menjawab justru Dimas sendiri. "Maaf itu nggak cukup. Tapi hari ini saya kasih kamu kesempatan buat belajar. Ingat baik-baik, yang kamu hina tadi bukan cuma seorang ibu, tapi simbol rakyat yang harusnya kamu lindungi." Kerumunan meledak dalam tepuk tangan dan sorakan kecil. "Setuju, Pak. Bener banget tuh." Dimas menatap semua orang dan berkata dengan tenang, "Kalau aparat nggak bisa lindungi rakyat, rakyat punya hak buat bicara. Jangan pernah diam kalau melihat ketidakadilan." Bribka Adi hanya bisa berdiri kaku. Sementara itu, dua polisi lain yang tadinya berjaga di ujung jalan langsung datang tergopoh-gopoh setelah melihat kerumunan. Tapi sebelum mereka bisa bicara, Dimas sudah menunjukkan identitas militernya dan memberi instruksi singkat. "Bawa rekanmu ini ke pos dan laporkan ke atasan. Jangan coba-coba tutupi." Kedua polisi itu langsung mengangguk, tak berani membantah. Mereka menggiring Bribka Adi menjauh dengan wajah tegang. Saat situasi mulai tenang,
Dimas memeluk istrinya perlahan. Sudah, Ratna. Sekarang pulang, ya. Nanti biar aku urus semuanya. Rian menatap ayahnya dengan bangga dan kagum. Ayah, tadi keren banget. Dimas tersenyum kecil. Bukan keren, nak. Tapi benar. Kadang, diam bukan pilihan kalau kebenaran diinjak. Kerumunan mulai bubar, tapi warga tetap berbicara tentang kejadian itu. Gila, ternyata suami ibu itu anggota Kopassus, pantas aja berani lawan. Syukurlah, akhirnya ada yang berani tegur polisi arogan itu. Namun bagi Dimas, bukan soal keberanian atau pangkat. Ini tentang keadilan yang seharusnya dijaga oleh siapapun, berseragam atau tidak, dan tanpa disadari, video kejadian itu sudah mulai tersebar di media sosial, judulnya singkat tapi mengguncang.